Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhillaluhum bil ghuduwi wal ashal. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla di tepatnya di hari Rajab ya. Di Yaumir Rajab, di Yaumil Isra wal Mi'raj ya. Hari ini di 27 Rajab ini Allah masih memberikan kita banyak sekali keberkahan hidup. Allah masih memberikan kita banyak sekali kebaikan-kebaikan hingga kita bisa terus melanjutkan perjalanan yang panjang hingga Allah memberikan ketetapan-ketetapan kepada kita. Dan kita berharap setiap perjalanan yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan banyak sekali perlindungan, keselamatan dari Allah, hingga Allah menetapkan kita sebagai hamba-hambanya yang pantas untuk diberikan anugerah, dimasukkan ke dalam surga Firdaus dan hindarkan dari neraka. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya. Amin. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dan kita sudah sampai kepada fadilah ya. Sudah sampai kepada apa? Fadilah. Fadilah apa? Pelajari tentang neraka. Fadilah, ya, fadilah atau keutamaan atau manfaat dari apa? Belajar Neraka. Tentang an-nar wa ahlun nar ya. Jadi an-nar wa ahlun nar. Ketika kita belajar ini, maka insya Allah banyak sekali fadilahnya. Dan kita sudah sampai kepada fadilah yang ke 5. Yang kelima itu yang terakhir ya. Ya, yaitu apa? Terakhir kemarin mengutamakan khauf. Mengucapkan khauf. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan membahas atau melanjutkan tentang konsep dasar tentang an-nar wa ahlun nar. Namun perlu ditegaskan ketika kita bicara tentang mengutamakan khauf gitu ya. Atau kita berapa kali menegaskan bahwa ketika kita bicara tentang neraka, ya kita bicara tentang amalan hati yang disebut dengan apa? Al-khauf. Gitu ya. Tetapi ketika kita bicara tentang surga, maka amalan hati yang dalam hati kita apa? Ar-raja ya. Diulang. Kalau kita bicara surga, berarti kita bicara tentang apa? Al-khauf. Ar-raja kalau bicara surga. Kalau ar-raja berarti bicara tentang apa? Janji. Jadi kita
Ya, kita berjanji kepada Allah, gitu kan? Kita berjanji kepada Allah Allah SWT. Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, gitu. Ya. Jadi apa namanya? Sekarang ini kita akan bahas gitu ya. Jadi sebenarnya hidup kita itu ya berkisar tentang dua hal itu. Hidup kita berkisar tentang khauf dan berkisar tentang Ar-Raja. roja, ya. Khauf kemudian roja itu kondisi hidup kita itu. Khauf kemudian apa? Ar-Raja. Roja. Jadi khauf kemudian roja, ya itu aja. Apa namanya, kondisi kita gitu ya, khauf dan roja gitu ya. Terus kalau ada pertanyaan kira-kira yang kita kedepankan khauf atau roja gitu. Gitu ya. Ketika ada pertanyaan kira-kira yang kita kedepankan yang mana, khauf atau roja gitu ya. Gitu ya. Kira-kira panjenengan gimana jawabannya? Khauf ya. Takut harus lebih utama daripada roja gitu ya. Ya, gitu ya. Ya, ada yang bisa menjelaskan kenapa kok panjenengan menyampaikan bahwa khauf? Kalau punya rasa takut, insya Allah akan selamat. Oh gitu ya, baik ya. Eh, terus kalau misalnya dibalik gimana? Kalau kira-kira baik nggak ketika seorang itu rojaknya lebih besar daripada khauf? Dia berharapnya lebih banyak daripada takutnya kepada Allah. Gitu ya. Kira-kira gimana? Ini bicara tentang karakter seorang mukmin. Bicara tentang zaman dan perjalanan zaman. Kita bicara kondisi dan berbagai perubahan-perubahan dan dinamika setiap peristiwa atau kondisi yang kita alami. Ya. Mungkin panjenengan pernah dengar ya seorang sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, atau biasa dikenal dengan apa? Siapa nama beliau? Umar Al-Faruq, ya. Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, ya. Beliau itu salah sahabat yang mencoba untuk mengambil jalan tengah. Tidak condong kepada khauf, tidak condong kepada roja, tapi berada di tengah-tengah. Jadi sebagai seorang hamba kita harus menampilkan kondisi di tengah-tengah, katanya. Antara khauf dan roja, antara khauf dan roja, gitu. Jadi keduanya tidak boleh ada yang dominan. Kita harus khauf dan sekaligus harus roja. Gitu. Maka begitulah kalau bahasa yang sering kita dengar, kita itu kalau kepada Allah itu harap-harap cemas. Harap-harap bahwa cemas. Gitu ya. Bukan harap-harap yang lebih besar daripada cemas, tapi harap-harap cemas. Bukan cemasnya dominan gitu ya. Harapnya sedikit. Gitu. Karena ketika Allah itu kita itu takutnya banyak, Allah suka. Tapi Allah tidak menginginkan kita itu menjadi orang yang tidak berharap kepada Allah, karena Allah itu pengen hambanya itu senantiasa berharap kepadanya. Demikian sebaliknya, ya. Allah itu menginginkan hamba itu berharap kepada Allah, gitu. Tapi juga disertai rasa khauf atau takut kepada Allah. Ya. Maka sahabat Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu pernah memberikan nasihat kepada kita tentang khauf dan roja ini. Bila menegaskan bahwa seandainya semua manusia diseru supaya masuk neraka kecuali satu orang, maka aku berharap satu orang itu adalah aku.
Aku. Satu ulang ya. Ya, satu ulang. Ya. Seandainya semua manusia diseru supaya masuk neraka kecuali satu orang, maka aku berharap satu orang itu adalah aku. Saya. Ya, gitu. Dan ya, beliau melanjutkan, ya Umar Al-Faruq melanjutkan, dan seandainya semua manusia diseru supaya masuk surga kecuali satu orang, maka aku takut ya satu orang itu adalah aku. Begitu. Nah, ini perlu dicerna gitu ya. Satu ulang ya. Ya. Seandainya semua manusia diseru supaya masuk neraka kecuali satu orang, maka aku berharap satu orang itu adalah aku. Dan seandainya semua manusia diseru supaya masuk surga kecuali satu orang, aku takut satu orang itu adalah aku. Nah, gitu ya. Tadi sudah. Nah, ada yang bisa mengulang? Kalau seandainya semua orang masuk Diseru masuk ke neraka. Kecuali ada satu orang. adalah Seandainya semua manusia. seandainya semua orang. Oke, salah satu dulu. Ayo Bu Natawi dulu. Lidahnya seribut Ya, seandainya satu orang masuk surga adalah aku. Seandainya semua orang masuk ke dalam surga ada di antaranya ada salah satunya yang tidak masuk adalah saya takut. ya. Bagus sekali. Ayo satu lagi siapa? Seandainya semua manusia diseru supaya masuk neraka kecuali satu orang, maka aku berharap satu orang itu. Ya, terus? Maka berharap satu orang itu adalah Aku. seandainya semua manusia diseru supaya masuk neraka kecuali satu orang, maka aku berharap satu orang itu adalah aku. Oke, baik. Dan seandainya semua manusia diseru masuk surga kecuali satu orang, maka aku takut satu orang itu adalah aku. Ya, insyaallah ya. Betul itu ya. Ini perlu kita, boleh nggak ini jadikan sebagai status boleh ya, untuk pengingat kita. Barangkali nanti ada yang membaca jadi dia itu apa? Juga tersentuh hatinya, terkondisi untuk melakukan kebaikan gitu ya. Jadi beliau menegaskan, jadi beliau itu berada di antara khauf dan roja. Itu yang paling bagus kata beliau ya. Jadi seandainya gitu ya. Ya, seandainya. Semua manusia diseru supaya masuk neraka kecuali satu orang. Aku berharap satu orang, maaf diulang. Seandainya semua manusia diseru untuk masuk surga, gitu ya. Terbalik lagi ya. Oh iya, baik. Ustadz ulang. Seandainya semua manusia diseru supaya masuk neraka kecuali satu orang, maka aku berharap satu orang itu adalah Aku. gitu ya. Dan seandainya semua manusia diseru supaya masuk surga kecuali satu orang,
Maka aku takut satu orang itu adalah Aku. iya, satu orang itu adalah aku. Gitu ya. Nah, kita begini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi tazkirah namanya, menjadi peringatan bagi kita ya. Menjadi peringatan bagi kita ya agar kita itu berhati-hati dalam hal ini gitu. Berhati-hati agar kita tidak terlena ya, kemudian kita masuk dalam kondisi yang su atau kondisi yang buruk. Kondisi yang su atau yang buruk. Nah, maka kalau ada kata khauf, ada roja ya. Kalau ada kata apa? Khauf, kemudian ada apa? Roja ya. Maka dalam hal ini ada dua istilah lagi. Ya, ada istilah lagi, yaitu ada tarhib. Tarhib bukan tarhib ya. Tarhib hak ya, hak bukan hak. Kalau tarhib, kalau hak itu selamat datang itu ya. Kalau tarhib pakai hak ya. Tarhib pakai apa? Hak. Ya, pakai hak ya. Ada tarhib, ada targhib ya. Targhib. Ya, ya. Ada tarhib, ada Targhib. Ya, Targhib. Ya. Tarhib. Tarhib ini artinya adalah sebenarnya terkait dengan ancaman. Terkait dengan apa? Ancaman gitu ya. Jadi ketika kita khauf minallah, karena ketika kita takut kepada Allah karena ada tarhib, ada ancaman ya. Ancaman dari Allah gitu ya. Berarti kalau bicara ancaman, ancamannya apa? Neraka gitu. Ketika seorang dalam dirinya itu muncul khauf, kemudian sekaligus di sana ada tarhib atau memahami tentang ancaman itu, maka hatinya akan menjadi lembut. Iya. Akan menjadi lembut dan sensitif dalam melakukan kebaikan. Dia akan berusaha menghindarkan diri dari perkara yang maksiat dan mengutamakan taat. Sedangkan roja hubungannya dengan targhib. Ya, apa? Targhib. Bukannya dengan tarhib. Targhib pakai ghain. Targhib. Kalau tarhib tadi pakai hak. Itu ini ancaman. Kalau targhib itu adalah motivasi atau kita itu didorong untuk masuk surga. Jadi ketika ar-roja gitu kita melahirkan targhib. Ada motivasi, ada dorongan agar kita apa? Masuk surga. Agar kita apa? Dorongan masuk surga. Nah, saat itulah maka semangat kita sangat melambung tinggi, gitu ya. Ya. Ketika disebutkan surga, disebutkan pintu-pintu surga, disebutkan ada harapan masuk surga, bisa ketika disebutkan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, maka harapan kita melambung tinggi, semangat kita melambung tinggi, karena dia berharap dimasukkan oleh Allah masuk surga, karena dia berharap dengan targhib tadi pintu-pintu rahmat Allah berikan, Allah bukakan kepada dirinya. Maka dari sinilah kalau ibaratnya seorang dokter, dia bisa kalau dirinya menjadi seorang dokter, dia seharusnya bisa menganalisis, dia seharusnya bisa menganalisis kondisi dirinya, mengetahui dan memahami dirinya itu dalam kondisi seperti apa, gitu ya. Kan itu ya. Soalnya begini, ada kalanya kan hidup ini kan naik turun. Ya, ada pasang surut. Ya. Gitu ya. Gitu ya. Tidak ada orang itu bahagia terus di dunia ini. Tidak ada dunia ini sengsara terus.
Kalau bisa hidup itu di dunia terus, dia itu adalah kekasihnya Allah, seharusnya gitu. Tapi kita tahu bagaimana Rasulullah kesedihannya. Sampai Rasulullah disebut dengan salah satu ulul azmi. Ulul azmi itu orang yang sangat tabah, sangat tegar, sangat kuat menghadapi masalah. Rasulullah yang kekasih Allah aja masalahnya berjubel. Apalagi diri kita. Gitu kan? Ya, Ustaz. Maka ketika kita itu ada dinamika seperti ini, maka kita itu kalau sudah bicara targhib, ada motivasi menjadikan kita apa? Kita memiliki masa-masa yang membangkitkan semangat hidup kita. Ada harapan untuk memberikan rahmat dari Allah yang begitu besar. Gitu ya. Dan saat itulah kita akhirnya termotivasi untuk melakukan amal soleh yang banyak. Dan kita semakin melahirkan ketamakan. Ternyata tamak itu boleh. Rakus itu boleh. Tetapi ketamakan untuk kerakusan kepada apa? Kepada surga. Jadi semakin kita targhib, sekarang kita itu termotivasi untuk masuk surga, kita semakin tamak, pengen sekali masuk surga. Gitu ya. Nah, namun pada saat itulah kadang muncul juga gitu. Ketika muncul targhib, kadang muncul apa? Kita memerlukan dalam hidup kita tarhib. Gitu ya. Rasa takut, khawatir gitu ya. Biar kita nggak terlalu pede, nggak terlalu kepedean gitu loh. Maksudnya nggak terlalu kepedean tahu ibu-ibu? Iya. Pede nggak pernah mempertimbangkan tarhib. Kan itu kan. Maka kepedean. Kalau pede boleh, kepedean yang nggak boleh kan gitu lah. Nggak boleh. Dari mana kok kita kepedean banget mau masuk surga, sedangkan kita masih seperti ini, amal juga masih pas-pasan, malah kadang kurang. Jadi kan amalnya kurang atau berlebih? Kurang. Oh iya, itu kan ngaku tak pas-pasan aja belum. Ya, Ustaz. Nah, gitu. Kok kepedean banget masuk surga, gitu ya. Dari sinilah sebenarnya yang harus kita lakukan tadi. Ketika punya targhib, maka kita suatu hari kita memerlukan tarhib. Memerlukan rasa takut akan ancaman Allah, karena itu akan memecut hati kita, akan mencambuk diri kita sehingga kita punya kekuatan, punya tekad, punya kekuatan ya yang mendorong kita meninggalkan kemalasan dalam beribadah. Kemudian kita terdorong untuk meraih mujahadah, meraih kesungguhan yang luar biasa dalam rangka mendekat dan berjalan menuju kepada Allah. Gitu ya. Kemudian kita bekerja keras gitu ya. Tidak peduli lagi kelemahan, tidak peduli lagi keletihan. Kita bekerja keras dalam meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kan gitu. Maka seringkali kan kita mendapatkan kondisi yang apa ya bahasanya ya, kondisi yang kadang seorang itu begitu mudahnya seseorang itu melanggar batasan-batasan Allah gitu ya. Begitu mudahnya melanggar batasan-batasan Allah gitu ya. Mungkin terkait dengan nasihat Umar Al-Faruq ini, terkait dengan kita berada di antara khauf dan roja, kita pernah pernah mendapatkan nasihat juga dari seorang ulama. Ya, seorang ulama di Bani Abbasiyah pada saat Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ada seorang yang dengan julukan Abu Nawas. Tahu Abu Nawas? Tahu, Ustaz. Tahu sedikit. Ya, Abu Nawas. Selama ini kita kenal beliau itu orang yang humoris, orang yang jenaka, pelawak gitu kan? Cerdik. Betul nggak? Betul, cerdik. Ya.
Walaupun Nggih, aslinya Ustaz. ternyata ya kalau kita baca biografi beliau itu orang wali, beliau itu walinya Allah dan alim. Alim wali yang alim. Cuma yang kita kenal di selama ini yang lucu-lucunya doang kan itu. Bahkan sampai ketika beliau itu wafat gitu ya, maka ada lembaran-lembaran kertas yang ada tulisannya di dadanya yang bisa disimpan di dada. Yang itu diketahui oleh orang yang ketika orang mau mengurusi di jenazahnya. Gitu ya. Lembaran itu bertuliskan Ilahi lastu lil firdaus si ahlang. Gimana kelanjutannya? Wala ahwan ala naril jahimi. Iya, begitu. Ya Allah, hamba tidak pantas masuk Surgamu. Surgamu. ini. Berarti ini apa ini? Ini takut, ini terhib. Tetapi ya Allah, hamba itu tidak kuat kalau mau masuk nerakamu. Ini apa? Targhib. Ini harapan, ini motivasi untuk mendapat rahmat dan surganya Allah. Kan beliau itu kan asli nama lengkapnya kalau Ustadz baca di biografi beliau itu ini Syekh Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami begitu. Nah, gitu ya. Nah, beliau itu tinggalnya di Baghdad. Iya, Pak? Baghdad. Kalau sekarang Irak. Cuma lahirnya di Iran. Di Iran. Cuma tinggalnya di Baghdad. Bapaknya orang Arab, sedangkan ibunya orang Iran. Maaf, bapaknya orang Persia. Ya. Ibunya dibalik ya. Kalau setahu Ustadz itu beliau itu sama ibunya dibawa ke Irak, ke kota Bushra atau Basra itu ya. Nah, bapaknya itu orang Arab, ibunya baru orang Persia. Gitu. Jadi beliau itu sebenarnya ulama besar. Gitu. Yang kita bisa belajar dari kalimat-kalimat beliau. Cuma yang selama ini sekali lagi yang muncul apa? Lawaannya doang. Gitu ya. Gitu ya. Padahal beliau itu seorang alim yang wali yang alim. Jadi kayak gitu. Jadi gitu saudara-saudara. Ya. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa ketika ketika kita belajar ini ya kita itu menjadi hamba yang berada dalam kondisi tadi ya. Dalam kondisi apa? Antara khauf dan raja. Jadi kayak gitu ya. Nah, baik. Kemudian saya pikir cukup penjelasan terkait dengan bagaimana kita mengutamakan khauf war raja ya. Kita kembali ke konsep dasar tentang neraka ya. Kemarin kita sudah membahas tentang konsep dasar ya. Konsep dasar itu poin-poinnya yang nanti insya Allah akan kita bahas detailnya di kemudian hari. Nah, kemarin kita sudah sampai mana? Dia ingat? Sudah sampai panasnya api neraka? Sudah belum? Belum, Ustaz. Belum. Oke, baik. Kita akan masuk panasnya api neraka ya. Jadi ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, neraka itu ya neraka itu ya. Panasnya itu adalah 70 kali panasnya api di dunia. Jadi ini melahirkan apa? Tarhib atau tarhib? Tarhib, betul sekali. Melahirkan tarhib. Jadi neraka itu panasnya 70 kali panasnya api di dunia. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan juga Muslim menegaskan narukum hadhihi ma yuqadu ya banu Adam juz'un wahid.
min sab'ina juz'an min nari jahannam, gitu ya. Rasulullah bersabda, api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam, oleh kita anak-anak Adam ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahannam, gitu ya. Jadi hari ini kita itu sedikit aja kena api gitu ya, padahal nggak terbakar, itu panas tidak? Panas. Nah, Apalagi saat terbakar gitu ya, pasti itu panasnya luar biasa. Maka ada kasus-kasus tertentu di berbagai daerah, misalnya orang dibakar hidup-hidup itu rasanya luar biasa kan itu. Nah, itu ternyata baru satu bagian dari 70 bagian panasnya dari api Neraka. ya, tahu gitu. Maka ya makanya wala aqwa 'alan nar anil jahim. Ya Allah, aku nggak kuat dengan panasnya jahanammu kan gitu. Nah, itu Abu Nawas menegaskan kepada kita, gitu ya. Jadi maka Allah menegaskan itu, ya. Allah juga menegaskan kepada kita dalam surah At-Taubah 81 itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyaddu harra. Gitu ya. Lau kanu yafqahun. Allah marhamna bil Quran. Orang-orang munafik berkata, janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam panas terik ini. Ya. Kemudian katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, ya, naru jahannam asyaddu harru, ya, sungguhnya api neraka jahanam itu lebih panas, gitu ya. Lau kanu yafqahun, kalau mereka mengetahuinya, itu panasnya luar biasa. Kemudian di sisi lain ternyata hadirin sekalian, neraka itu panasnya sudah selain menyiksa dengan panas, yaitu namanya jahanam tadi, ya, atau bahkan kemudian ada juga yang selain kita mengenal selama ini yang namanya panas itu adalah neraka jahanam, tapi ada juga yang panas tapi bukan neraka jahanam, yaitu neraka hawiyah, neraka apa? Hawiyah. bahwa Yang dimana ini adalah pintu ke berapa? Pintu ke-7 yang Allah siapkan untuk umatnya Rasulullah, gitu ya. Bahkan kan nanti kan kalau umatnya Rasulullah itu kan yang berdosa akan dimasukkan ke hawiyah. Apa hawiyah? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Wa marhamna bikr. Surat apa itu? Surat Al-Qari'ah, ya. Ayat 10 sampai 11. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Neraka hawiyah itu adalah api yang sangat panas. Dan itu diperuntukkan untuk umatnya Rasulullah. Namun jangan sedih ya. Ada ulama menjelaskan paling-paling masuk umatnya Rasulullah itu kalau berdosa, kalau umatnya Rasulullah ya, masuk neraka hawiyah cuma 7 hari kok. Cuma apa? 7 hari. 7 hari. Cuma dikalikan 1000. 7 hari di akhirat. 7.000 tahun. Masya Allah. Dibakar di situ untuk membersihkan dosa-dosa. Makanya wala aqwa 'alan naril jahim. Kita nggak kuat ini. Ya. Namun di sisi lain ternyata hadirin sekalian, neraka itu tidak hanya menyiksanya dalam kondisi panas, tapi juga dalam kondisi dingin. Dalam kondisi dingin. Jadi ada neraka yang seperti musim dingin, lebih dingin lagi kalau di HK. Seperti musim salju gitu. Jadi ada dingin yang luar biasa. Gitu ya. Maka kalau neraka yang panas kita mengenal ada jahanam, ada hawiyah gitu ya. Ada jahanam, ada apa? Hawiyah. Ya. Kemudian ada lagi neraka yang dingin, ya, neraka yang dinginnya bisa mengelupaskan daging dari tulang.
Kok bisa meledeng tulang? Gini caranya. Jenengan kalau lagi musim dingin di HK, kulitnya jenengan gimana? Kering besi Kering. Kemudian apa? Kering. Orang Jawa bilang gatal. besisik. Gatal. Bersisik. Ya, kadang orang Jawa bilang, kadang apa? Berarti kulitnya kan? Iya, kering Ustaz. Kadang ada yang melepuh kalau yang Nah baru iya, datang. jadi seperti itu. Itu padahal apa? Kalau bahasnya dinginnya sampai minus kah? Tidak. Tidak. 20 Ya, apalagi derajat. sampai. Nah, ini kalau di neraka yang dingin ini tidak hanya kulit yang kering gitu, tapi sampai dagingnya kulit dan dagingnya mengelupas dari tulang. Gitu ya. Maka disebut kalau tadi yang panas adalah neraka Jahanam dan Hawiyah. Kalau yang dingin neraka apa? Zamharir. Neraka apa? Jamharir ya. Jamharirah ya. Ada neraka yang Zamharir. Nah, neraka Jamharir ini jelaskan dalam surah An-Naba ayat 24 sampai 25 itu. Gimana ayat 24 25 An-Naba? Bismillahirrahmanirrahim. La yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Terus illa hamimau wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air yang mendidih dan air yang sangat dingin. Ghassaqa. Jadi ada neraka yang hamiman, ada neraka yang sangat panas airnya, ada yang sangat dingin. ghassaqon ya, ghassak ya. Nah, ghassak ini dijelaskan oleh para ulama mufasir ya, yang dimaksud dengan ghassaqon gitu ya. Misalnya ghasak ini difahami sebagai ulama adalah sebenarnya ghasak ini adalah air yang bukan air yang bening itu, tapi air yang di dalamnya mengandung nanah, air nanah yang dingin. Tahu nanah? Tahu. Ya, seperti susu tapi nggak putih. Jadi agak kecoklatan. Bahkan sebagian lain ulama menafsirkan ghasak itu air yang busuk yang sangat dingin. Bahkan tadi seorang ulama ahli tafsir namanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan ghasak itu ternyata air busuk yang luar biasa dingin tak tertahankan yang berasal dari nanah dan keringat penghuni neraka. Itu. Jadi ada yang kalau dingin itu, nah, gitu ya. Masya Allah ya. Nah, baik ya. Bagaimana bahan bakar neraka, besarnya neraka, dalamnya neraka dan sebagainya. Insya Allah akan Ustaz sampaikan di pertemuan yang akan datang. Ya. Sementara ini kita cukup dulu, tidak nyampe 1 jam ya. Mohon maaf lahir dan batin. Baru 40 menit ya. Jadi mohon doanya Ustadz ini langsung mau berangkat ke Semarang. Ustaz. Ada rakorwil ya, ada rapat koordinasi wilayah di Hotel Gracia Semarang. Ya, jadi Ustadz undangannya jam 8, ini Ustadz harus berangkat sekarang. Iya Ustaz. Ya, Nggih Ustaz dereakeun. Akan diberi kelancaran Ustaz. amin ya Allah, Allahumma amin. Lancar. Sangat donga panjenengan sedaya ya. Mugi-mugi doa tadi nyampe ke panjenengan sedaya. Amin. Allahumma amin. Allah Ta'ala alam, kita akhiri ini hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afiikum fastabiqul khairat bila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Ustaz mohon dicek WhatsApp-nya dulu. Aduh.
Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mbak Erna.